Dengan apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dengan, bayangkan, kenapa Allah tidak bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, dengan sesuatu dari ketakutan. Kok ngomong muter-muter? Kenapa tidak langsung saja wala nabluwannakum bil khaufi, ya kan? Nah, kenapa harus syai'in dengan nakirah? Kita ngomong dulu. Kenapa Allah tidak mengatakannya wala nabluwannakum bisyai'i minal khaufi? Kok bisyai'in? Sebab kata nakirah itu kan kita tidak tahu, betul nggak? Betul nggak? Kalau ma'rifat kan isim ma'rifat, isim yang kita tahu. Kalau nakiro kan tidak tahu. Jadi rasa takut itu kalau datangnya dari sesuatu yang kita tidak tahu, itu lebih berat takutnya. Oke? Dan kenapa harus takut dulu yang dikedepankan oleh Allah? Karena yang paling mengganggu kebahagiaan kita adalah rasa takut itu. Oke. Dan kemudian untuk para kekasih-kekasih Allah, janji Allah untuk mereka, para kekasihnya, imbalan untuk mereka karena cinta mereka itu kepada Allah, maka yang pertama kali dihapus adalah dari hati mereka, yang dihapus adalah rasa takut. Makanya inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa muncul dua kata sifat khauf dan hazan? Karena takut dan sedih ini bibitnya penyakit. Dari takut itu nanti keluar anak cucu buyut canggawaring udah-gudeg bergedor-gedang. Dari takut itulah akan berkembang menjadi kecemasan, keraguan, kebimbangan, ya, termasuk juga syak, was-was, tidak ada kepastian, meriang, cemas, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang muncul dari rasa takut itu. Terus kemudian lagi saya ingin mengatakan bahwa rasa takut itu dari mana munculnya dan mengapa kita merasa takut. Andaikan ada seseorang yang pulang di malam hari harus menyeberangi kuburan yang besar, perantang perinting enggak? Kuburan yang ulung sebdo, ya, gelap gulita, perantang perinting enggak? Jangan bohong, betul kan? Jujur aja dah. Secara psikologis, rasa takutmu itu adalah karena tersugesti oleh dirimu sendiri. Kamu yang mengandai-andai sendiri, kayak kadongo ceringis kadang-kadang. Ya kan? Nanti dibayangkan rambutnya panjang, lagi uncang-uncang, ya, di pohon pule, pohon pule ya, atau orang dulu doyong, baru doyong. Atau pohon sawo, biasanya pohon sawo, bule, rangdu, gayam, itu kan pohon-pohon sungil semua itu, gitu. Ya, kalau mangga enggak, kita yang mensugesti itu, kemudian berkembang, akhirnya menimbulkan dan rasa takut kepada hantu itu. Reaksinya itu dikuduk, bulu roma meremang, merinding di sini. Sumber ketakutan kita akan berbeda dan bereaksi pada tubuh kita juga berbeda. Kalau ngelihatnya macan, wajah kita yang meremang. Kalau ngelihat hantu, kuduk kita yang meremang. Kalau ngelihat ular, ulu hati kita yang sakit ini.
Kalau ketemu dengan manusia yang berwibawa, lutut kita yang bergetar. Paham nggak? Oke. Selanjutnya, supaya kita tidak takut dan berani pulang lewat kuburan, terpaksa kita balik lagi. Ngundang teman kan? Berapa kira-kira untuk menghilangkan rasa takut itu? Berapa orang kira-kira? 3, oke 3 orang. Bawa patromak 1, genjring 2. Sambil kata perang diberi lagunya Tolal Badru Alaina. Oke. Apa yang terjadi? Kita tegar. Ada 3 orang teman yang mendampingi kita, bawa patromak di depan, yang 1 sambil mukul genjreng. Hilang semua rasa takut, betul nggak? Nah, yang saya ingin mengatakan, rasa takut yang terusir dari pikiranmu itu hanya kamuflase, pemalsuan sebetulnya. Ya. Jadi artinya tidak sejati semacam itu. Mana buktinya? Andaikan tiba-tiba ada macan beneran. 3 orang yang menemani kamu ini, apakah membela kamu atau lari masing-masing? Oke. Lari pontang-panting menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka tidak akan mengurusi dirimu. Jadi itu tidaknya, itu hanya palsu sebetulnya. Tetap saja pada akhirnya orang lain tidak akan menyelamatkan kamu kok. Masing-masing akan mencari keselamatan sendiri. Oke? Jadi bohong kan? Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa setelah ada teman Anda tidak takut? Waktu tadi sendirian takut. Jadi pertanyaannya, kenapa muncul rasa takut pada dirimu? Saya kira terjawab, ketika sendirian takut, ketika banyak temannya tidak takut. Jadi dari mana munculnya rasa takut? Dari kamu merasa sendirian. Betul nggak? Selagi engkau masih merasa sendirian, selamanya Anda merasa takut. Kenapa kita tidak menyadari saja bahwa selama di dunia ini, percayalah, kita ini tidak pernah sendirian. Kalau kita yakin bahwa di mana saja kita tidak sendirian, akan hilang rasa takut itu. Dengan siapa? Dengan Tuhanmu. Paham? Dan kalaupun ia macan datang menerkam, menyerang, tetap akhirnya yang menyelamatkan kamu adalah Allah juga. Jadi yang sejati, yang kau sadari selalu bersama adalah yang mampu menyelamatkan dirimu, yaitu Allah juga. Jadi sebabnya orang takut karena dia tidak sadar selalu bersama Allah. Sekarang yang jadi masalah, sebetulnya kan ada di ayat Al-Quran yang jelas kalau itu sebaiknya jangan terlalu banyak kola-kola dah, jadi bingung lah intinya. Pada asap kola gini. Jangan kau kira ketika engkau sendirian itu benar-benar tidak, engkau bersama Allah. Ketika engkau berdua, tidak, kamu bertiga dengan Allah. Ketika berempat, dengan siapa? Berlima dengan Allah. Ketika kamu berlima, ada 5, tidak, berenam dengan Allah. Wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'un. Wa ma min arba'atin illa huwa khamisah. Sadar nggak? Nah itulah persoalannya. Jadi sebabnya kita takut karena kita merasa sendirian. Dan kita tidak merasa dilindungi oleh Allah. Padahal Allah selalu melindungi kita. Oke? Jadi akhirnya kembali kepada kiatnya bagaimana, ya kita kembali kepada akidah kita yang sebenarnya. Itu saja persoalan.
Ya kan? Nah, makanya para wali itu sudah tidak punya rasa takut. Karena mereka selalu sadar sudah makom muhasabah, makom muraqabah. Jadi sudah nggak lagi. Setiap saat dia merasa selalu dipantau oleh Allah. Jadi sudah nggak lagi. Jadi kita kembali kepada akidah kita sendiri. Kemudian adapun sekedar untuk menghilangkan rasa takut dari kiat-kiat atau cara-cara pendekatan psikologis bisa. Ya kan? Untuk takut juga rasa nervous gitu. Orang berbicara sebagai public speaker untuk menghilangkan nervous bisa saja kita sambil merokok, sambil pegang tongkat, sambil pegang mic untuk sekedar menghilangkan, atau jangan becak-becak sapu tangan barangkali kan gitu. Bisa kita mengalihkan perhatian kita bisa tenang sedikit. Ya. Kalau kita nih teori mengalihkan, kalau kita lagi bersahwat itu paling enak kuping kita dikus sama bulu ayam. Itu kita akan hilang konsentrasinya. Rasa takut juga bisa kita dengan mengucapkan dikiran-dikiran yang dengan suara keras, la ilaha illallah, itu akan juga akan hilang. Itu bisa. Tetapi tetap itu sejatinya akhirnya hati kita sendiri yang harus menyadari bahwa kita tidak sendirian. Kita selalu bersama Allah dan kita dalam lindungan Allah. Tidak ada siapapun yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Wa ma hum bidarina bihi illa biiznillah. Siapapun orang menjahati kita tidak akan mungkin bisa menjahati semuanya dengan seizin Allah. Tidak mungkin orang itu akan menghalangi rezeki kita. Kalau Allah sudah membuka kerannya pasti nyampe. Tapi kalau Allah sudah menutup rezeki kita, siapapun tidak ada yang bisa membantu kita. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Kalau kita akidahnya sudah bergantung Allah yang menentukan segala-galanya, lalu atas dasar apa Anda masih takut lagi selain kepada Allah?